أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin dimanapun anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan lisan kita untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Curahan selawat selalu kita tuturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabat-sahabat dimanapun anda berada, kali ini kita akan menilai atau menimbang tentang umur atau usia kita. Umur atau usia kita adalah salah satu masa waktu yang telah Allah berikan, atau yang telah Allah berikan ketetapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa usia kita ini memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Umat-umat Nabi terdahulu itu memiliki hidup dan jangka yang lama. Umat-umat Nabi terdahulu mereka hidup di dunia ini lama dan panjang durasi dia hidup di dunia ini. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalam sejarah bahwa umatnya Nabi Adam alaihissalam itu usianya kurang lebih 2000 tahun. Begitu juga dengan umatnya Nabi Nuh, itu kurang lebih 950 tahun. Begitu juga dengan umatnya Nabi Ibrahim, kurang lebih 250 tahun. Hal yang terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW sendirilah yang menyebutkan umur usia umatku itu relatif rata-rata, maksudnya 60 sampai 70 tahun. Ini umur umatnya Nabi Muhammad SAW. Batas bawahnya 60 tahun dan batas atasnya 70 tahun. Sedikit yang lebih kata Nabi SAW. Di atas daripada 70 tahun kata Nabi itu namanya bonus, dan di bawah 60 tahun itu namanya diskon. Dan di atas 71 tahun kata Nabi sedikit yang lebih usianya, sedikit yang mencapai usia tersebut. Dan ini terjadi, hadirin. Sedikit di antara kita yang bisa meraih usia di atas 71 tahun. Ini menggambarkan bahwa kalau usia ini dimiliki oleh kita dan kita berada pada fase 70 tahun bahkan lebih, itu artinya bonus yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau sebuah asar dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum nanti Allah sendiri yang akan menghitung, mengevaluasi diri kita. Itu artinya usia tersebut yang saat ini kita nikmati, evaluasilah, perbaikilah, renungkanlah, jadikan itu sebagai sarana untuk kita bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dimanapun anda berada, berarti kalau usia kita singkat, kalau usia kita relatif, berarti kita apakan usia kita yang singkat itu? Kita mau pakai untuk apa usia kita ya? Kita mau gunakan atau kita mau manfaatkan usia kita untuk apa dengan usia yang begitu singkat atau relatif seperti itu? Kenapa? Karena
kalau tidak kita manfaatkan dengan serius, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya usia itu, maka sungguhlah kita akan menjadi manusia yang akan sengsara. Tentu kita akan menjadi manusia yang akan merugi. Kenapa? Kita akan menjadi manusia yang benar-benar miskin di dunia masih bisa tertolong, tapi ketika kita miskin di akhirat, ada pun orang yang mau menolong kita, yang mau menolong. Para sahabat dimanapun Anda berada, usia, ada orang yang berkata, kalau usia kita 60 tahun misalnya, lantas kita pakai bekerja usia kita, katakanlah kita bekerja paling lama 8 jam, 60 tahun. Kalau hal ini kita pakai dalam usia 60 tahun, itu artinya 20 tahun waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Berarti tinggal 40 tahun. Kalau kita tidur istirahat membutuhkan waktu 8 jam, di jam 9 sampai jam 5 kita tidur, itu artinya 8 jam. 8 jam kita istirahat, kita tidur. Hal ini kita lakukan selama 40 tahun. Itu artinya 20 tahun kita habiskan untuk masa tidur. Berarti usia kita 20 tahun. Lalu yang 20 tahun ini kita apakan? Lalu yang 20 tahun ini kita gunakan untuk apa? Bekerja sudah, tidur sudah, tinggal 20 tahun. Nah, di antara waktu yang 8 jam tersebut, yang saya sampaikan, yang saya berikan contoh tersebut, ternyata banyak di antara kita yang dimana waktu 8 jam tersebut lewat berlalu dengan hal yang sia-sia. Coba lihat, ada yang menghabiskan waktunya dengan main domino, ada yang menghabiskan waktunya dengan di kafe terus, ada yang menghabiskan waktunya di warung, ada yang menghabiskan waktunya begadang. Padahal begadang itu tidak ada gunanya. Bahkan begadang itu boleh saja asal ada manfaatnya dan keperluannya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada kemaslahatannya, maka inilah salah satu waktu yang kita sia-siakan. Ada yang menghabiskan waktunya dengan main HP, ada yang menghabiskan waktunya di depan layar, di depan TV. Padahal waktu yang terbuang-buang tersebut adalah waktu yang sebenarnya akan dimintai pertanggungjawaban pula di yaumul kiamah. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan bangga dengan tanggal kelahiran kita. Jangan bangga dengan tanggal kelahiran kita yang kita pakai untuk menghitung umur kita. Kenapa? Karena umur itu setidaknya dibagi menjadi 3 jenis. Jadi umur kita itu setidaknya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada disebut dengan umur kalender, yang kedua disebut dengan umur fisik, dan yang ketiga disebut dengan umur ibadah. Umur kalender ini adalah salah satu contoh, misalnya hari, tanggal, bulan, dan tahun. Itulah umur kita. Hari saya tanggal 2 bulan 8 93. Ini namanya umur kalender. Yang kedua umur fisik. Ada orang yang fisiknya, wajahnya 60 tahun usianya, tapi wajahnya kelihatan 40 tahun. Itu namanya umur fisik. Dan yang ketiga adalah umur ibadah. Umur ibadah ini adalah seberapa besar, seberapa benar, dan seberapa jauh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usia yang diberikan kepada kita oleh Allah ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memberikan, sehingga kita bisa memberi evaluasi untuk diri kita, agar kita bisa lebih memanfaatkan akan arti umur atau usia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.